Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Dan ini adalah pertemuan terakhir melalui online yang insya Allah minggu depan saya akan bertatap muka langsung dengan teman-teman pada mata kuliah teknologi pembelajaran PAI. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Submaterinya ada 7 poin. Di sini pengertian literasi digital. Kemudian yang kedua, tujuan literasi digital. 3, kompetensi literasi digital. 4, pilar literasi digital. 5, kompetensi literasi digital. 6, aplikasi pembelajaran PAI. Dan 7, model pembelajaran PAI. Teman-teman tentunya pasti yang sudah mengikuti kegiatan lokakarya pada bulan kemarin sudah tahu tentang materi ini, tapi di sini ada juga yang belum tahu dan tidak mengikuti kegiatan lokakarya. Maka dari itu saya akan tetap mengulang kembali materi ini supaya teman-teman semua paham, karena ini termasuk dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah teknologi pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, apa sih itu literasi digital? Literasi itu kan membaca ya, membaca. Yang kita ketahui selama ini bahwa literasi itu adalah kegiatan membaca, menelaah, mengevaluasi begitu. Kemudian digital adalah media digital. Jadi otomatis literasi digital itu adalah kita membaca menggunakan media digital. Namun pengertian secara luasnya, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini digarisbawahi bahwa kita menggunakan media digital, kita mengetahui dan menggunakan. Tentunya tidak asal mengetahui atau menggunakan, tapi ada etika di situ. Nih, garis bawahi sehat, bijak, cerdas. Jadi bukan hanya sekadar menggunakan saja ya, tapi ada nilai-nilai yang harus kita patuhi. Kemudian yang kedua, tujuan literasi digital. Yang pertama, membentuk seseorang menjadi pembaca, penulis, dan komunikator. Pembaca. Tanpa teman-teman sadari bahwa kita memegang handphone, setiap hari ada berita yang bermunculan. Kita melihat berita tersebut, otomatis kita menjadi seorang pembaca. Kemudian kita menulis, baik itu di blog, atau di media sosial sendiri menulis caption misalkan, itu juga termasuk kita sebagai penulis ya. Dan komunikator, kita berkomunikasi dengan orang lain, saling bertukar pikiran, misalkan komen di media sosial orang atau komen di blog seseorang, di YouTube, bertukar pikiran satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Tentu teman-teman semuanya kan kalau misalkan ada berita nih, pasti kita akan berpikir. Contoh misalkan tentang kenaikan harga BBM. Pasti semua orang berpikir kenapa ya BBM harus naik, apa faktornya, faktor penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Itu kan kita sudah secara tidak langsung berpikir kritis gitu, terhadap segala sesuatu yang muncul dalam media digital itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Secara tidak langsung kita memiliki handphone ini ataupun laptop gitu ya, kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu karena ada tuntutan di situ. Kita mencari sendiri bagaimana ya menggunakan Zoom gitu. Teman-teman yang sebelumnya tidak tahu Zoom itu apa, bagaimana cara menggunakannya, termasuk saya
yang dulu awalnya merasa gaptek gitu ya, apa gitu nih, dan takut tertinggal oleh orang-orang yang paham akan teknologi, tapi ternyata setelah dijalani dan dipelajari jadi cukup mudah juga. Kemudian yang keempat, menumbuhkan jiwa kreatif, produktif, inovatif, dan berkarakter. Nah, dengan adanya media digital ini, misalkan melalui media sosial, adanya YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya, menuntut kita untuk memberikan konten-konten yang positif tentunya dan kreatif. Yang kelima, menemukan referensi dan sumber bacaan. Yang keenam, memperluas jaringan pertemanan. Nah, ini jelas sekali ya bahwa di zaman sekarang ini tidak sulit gitu mencari orang atau mencari teman yang sudah tidak kita temui, misalkan teman SD, asal kita tahu nama lengkapnya, kita cari, jika dia memiliki media sosial akan ada. Bahkan seorang yang tidak tadinya kita kenal menjadi kenal, bahkan kita bisa menjadi bertemu dengan atau memiliki teman yang di Papua, misalnya Kalimantan, ataupun di luar negeri. Kemudian kompetensi literasi digital itu ada beberapa pendapat sebenarnya di sini. Tapi yang saya ambil di sini menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ada 4 area kompetensi: digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kita lihat apa itu keempat kompetensi tersebut, atau disebut juga dengan pilar literasi digital. Digital skill, pengetahuan dasar mengenai lanskap digital atau internet dan dunia maya. Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pilihan data. Nah, di sini dapat digarisbawahi bahwa digital skill itu pengetahuan dan cara menggunakan, teman-teman. Kemudian digital culture, pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Jadi digital culture ini intinya kita menggunakan literasi digital ini dengan landasan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, digital ethic, etika berinternet. Kemudian pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perlindungan, dan kritik. Digital etik ini etika dalam bermedia sosial, dalam bermedia digital. Berbeda dengan digital culture, kalau digital culture itu nilainya lebih spesifik Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau digital etik ini lebih luas gitu. Nilai-nilainya bisa nilai-nilai agama, nilai sosial, nilai hukum gitu. Yang terakhir, digital safety, pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Kalau digital safety ini lebih ke keamanan, pengetahuan kita untuk mengamankan data pribadi, identitas digital. Ini kelanjutannya tadi digital skill ya, kemampuan kita untuk mengetahui dan juga menggunakan. Ini di kolom pertama mengenai aplikasi, percakapan, dan media sosial, terus mengenai dompet digital, loka pasar atau marketplace. Marketplace ini seperti Tokopedia, Shopee, jadi kita bisa menggunakannya baik itu untuk membeli ataupun sebagai penjual. Kemudian yang kedua, digital culture. Nah, ini yang dikaitkan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita didorong untuk mencintai produk dalam negeri. Ini merupakan pengamalan Pancasila ketiga. Kita mencintai produk dalam negeri itu termasuk persatuan Indonesia. Jadi setiap Pancasila tersebut dari sila pertama sampai sila kelima itu bagaimana kita diaplikasikan itu dalam menggunakan media digital. Yang ketiga, digital etik itu ya tadi yang sudah saya katakan dikaitkan dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Kemudian bagaimana cara berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu
sesuai dengan nilai agama, nilai sosial, nilai hukum, kemudian ataupun sesuai dengan undang-undang. Dan yang terakhir, digital safety, pengetahuan kita tentang penipuan digital. Oh, kita tahu gitu bahwa di dunia digital ini banyak sekali penipuan, sehingga kita membatasi diri dan berhati-hati gitu supaya tidak terjebak dalam penipuan tersebut. Kalau sekarang kan kayak zaman dulu tuh, maksudnya beberapa tahun ke belakang tuh kayak ada telepon gitu yang mengaku orang tua kita dan meminta untuk mengisikan pulsa, atau misalkan mengaku-ngaku misalkan polisi, anaknya ditangkap dan lain sebagainya. Itu kan sudah kita harus pintar-pintar gitu mengetahui hal tersebut supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Dan kemudian pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media, mengunduh dan mengunggah. Minor safety atau catfishing. Jadi kita jangan asal mengunduh atau mengunggah sesuatu. Contohnya kalau misalkan kita mengunggah sesuatu, nah kita juga harus tahu resiko dari mengunggah tersebut. Jangan sampai kita mengunggah foto KTP kita gitu. Kalau kita mengunggah foto KTP di media sosial, di ruang publik tersebut, itu akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kita, keamanan kita menjadi terancam begitu. Jadi takutnya disalahgunakan oleh orang gitu, seperti itu ya. Kemudian ini intinya bahwa digital skill itu mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras. Digital safety menerapkan, meningkatkan kesadaran keamanan digital. Digital culture itu membangun wawasan kebangsaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Digital ethics menyesuaikan diri dan mengembangkan tata kelola etika digital. Sedikit tambahan bahwa digital ethics itu kita membatasi diri untuk tidak ikut misalkan berkomentar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian menyebarkan hoax, jadi disaring berita yang ada itu. Terus berbahasa dalam berkomentar gitu dijaga gitu, dipilih kata-kata yang bijak dan lain sebagainya. Kompetensi literasi digital yang pertama dapat melakukan pencarian, yang kedua memiliki pandu arah, jadi tidak asal gitu ya. Yang ketiga, evaluasi konten informasi. Yang keempat, penyusunan pengetahuan. Nah, aplikasi digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI itu, ini sebenarnya banyak ya, cuma di sini saya hanya menyebutkan 7. Teman-teman juga pasti secara umum sudah mengetahui beberapa dari aplikasi ini. Kemudian mesin pencarian informasi yang sudah sering kita gunakan pada saat ini adalah seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi pesan yang kita gunakan juga seperti WhatsApp, Line gitu ya, Telegram, WeChat, dan lainnya. Nah, di Indonesia ini, teman-teman, pengguna internetnya itu banyak. Populasinya 272,1 juta. Dan pengguna internetnya itu hampir setengahnya lebih, 175,4 juta. Jadi, dengan banyaknya data ini, kita harus memberikan perhatian bahwa menggunakan media digital itu tidak asal gitu. Kita boleh memiliki media sosial, menggunakan internet, tapi harus ada nilai-nilai yang harus kita patuhi di dalamnya. Dan media sosial juga banyak ya di Indonesia itu. Paling banyak ini YouTube. Ini data berdasarkan tahun 2018. Nah, dengan adanya media sosial yang ada, saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik mungkin, membuat konten-konten positif dan edukatif, sehingga kita menjadi generasi yang bermanfaat bagi orang lain gitu, dan tidak terjebak oleh hal-hal yang negatif yang terjadi pada saat ini gitu, seperti pembulian, hoax dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, model pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Model yang bisa kita gunakan itu yang pertama, discovery inquiry. Kita berpikir kritis terhadap suatu masalah yang ditentukan sebelumnya. Misalkan kita belajar tentang mengapa ya, misalkan contohnya mengapa di dalam Islam itu kita diwajibkan untuk sholat, gitu. Apa manfaat sholat bagi kita gitu. Nah, itu kita mencari sendiri, berpikir kritis. Kemudian yang kedua,
Flipboard Classroom itu seperti blended learning ya, hampir sama. Jadi memadukan pembelajaran online dan tatap muka atau sinkronus dan asinkronus. Project based learning ini bagaimana pembelajaran menghasilkan sebuah project gitu. Misalkan bisa video pembelajaran atau seperti karya-karya di dalam sebuah karakter, gambar-gambar dan lain. Dan yang terakhir, model self-organized learning itu pembelajaran secara mandiri. Kita menentukan sendiri, merencanakan sendiri, menemukan sendiri, dan mengevaluasi sendiri, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Nah, teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.